pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita. Ibadah kita pada hari ini, Minggu 6 September 2020, di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih dilakukan secara online karena kita masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar transisi untuk pencegahan pandemi COVID-19. Tema ibadah hari ini, diutus Tuhan untuk menjaga saudara dalam persekutuan dengan kasih. Dengan firman yang diambil dari Matius 18 ayat 15-20 dan dilayani oleh saudara Joshua Bernando. Pengisi pujian adalah keluarga Nelson Purba. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. 1. Pada bulan September kita akan memasuki bulan misi dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku yang diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Di masa sulit dan kompleks selama pandemi COVID-19, misi Allah bagi dunia masih relevan dan berlaku dengan pola yang sama. Melihat, mendengar, dan mengalami tantangan yang ada di dalam masyarakat dan jemaat, maukah kita dipanggil dan pergi untuk Tuhan? Selama bulan September atau bulan misi ini, kita akan menggumuli tema-tema yang terkait dengan misi Tuhan secara pribadi, keluarga, dan gereja, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. 2. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat PMJ bulan September akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 20 September 2020 pukul 13. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan usul dan sarannya, dapat disampaikan kepada majelis jemaat melalui telepon, SMS, maupun WhatsApp paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan PMJ. Ketiga, donatur beasiswa mahasiswa Ukrida. Clement Suleman Scholarship atau disingkat CSSF adalah wadah bagi Ukrida dalam menyalurkan dana beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, mempunyai keinginan kuat untuk kuliah di Ukrida, namun kurang mampu secara finansial. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Bogor Baru dan Pos Sentul yang ingin bergabung menjadi salah satu donatur CSSF, dapat menghubungi kontak person yang tercantum di dalam flyer ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penekanan warta jemaat Minggu 6 September 2020. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah lebih dari 6 bulan kita beribadah secara online karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Namun kiranya hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bersama-sama dengan umat Kristen lainnya bersekutu, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mulialah nama Tuhan Allah. Mari kita menyanyi dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia
Saudara sekalian, mari kita landasi kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, selama masa pandemi ini, banyak hal buruk yang kita lihat di lingkungan kita, dan juga mungkin pada diri kita. Kehilangan pekerjaan atau pendapatan, pendidikan anak-anak yang tidak jelas, kelelahan pekerja yang bekerja dari rumah, kesehatan yang menurun, dan banyak hal lain. Tetapi di tengah itu kita semua percaya bahwa Allah tetap sama. Allah memberi waktu yang lebih bagi kita untuk mempererat hubungan anggota keluarga. Tuhan juga menyediakan waktu yang lebih bagi gereja untuk saling melayankan kasih satu sama lain. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 13 ayat 8. Umat Tuhan, saat ini kita datang bersujud kepadanya untuk memohon pengampunan dosa. Kita mendengar dan tahu kehendak Tuhan untuk mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan itu? Di atas itu, Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengasihinya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Sudahkah kita melakukan itu? Allah Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu di sini datang mengakui dan menyesali semua pemberontakan kami terhadap kehendak-Mu. Ampunilah kami melalui pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Saudara, mari dengan bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, kita diberikan berita anugerah yang diambil dari Yehezkiel, pasalnya yang ke-33, ayatnya yang 11a.
Yehezkiel pasal 33 ayat 11a yang berbunyi demikian. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Tuhan telah mengampuni kita. Mari kita bertekad untuk hidup lebih berkenan kepadanya, dengan mempersiapkan diri menyambut firman-Nya dan mencari kerajaan-Nya. Mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 103 ayat 1-3. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Mintalah Tuhan pasti memberi. Carilah kepastian, pintu dibukanya bila Tuhan ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, silahkan duduk. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita boleh memahami dengan baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, pada saat ini, waktu ini, kami ingin menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau, agar kami boleh dengan tekun, dengan serius kami memperhatikan, kami mempelajari, kami merenungkan firman-Mu, agar kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Ya Roh Kudus, kami terbatas, kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Kiranya Engkau saja yang membimbing kami, yang menuntun kami. Engkau juga yang menuntun hamba agar menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Ini kami, anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Saudara, bacaan kita diambil dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga.
dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan juga melakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Saudara sekalian, dipersilahkan duduk. Weiqi dalam bahasa Mandarin berarti krisis, atau kalau kita bayangkan dalam persekutuan, ini berarti konflik ketika kita berhadapan satu dengan yang lain. Saudara, Weiqi memiliki akar kata dari 2 kata yang berbeda, yaitu Wei yang berarti bahaya dan Qi yang berarti kesempatan. Apa yang mau dilihat di sini? Apa makna filosofinya? Ketika kita melihat krisis, melihat konflik, di situ ada bahaya. Ada bahaya merusak relasi, merusak persekutuan yang ada, tapi juga di situ ada kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi yang selama ini ada. Saudara sekalian, hari ini kita diajak untuk merenungkan tema murid Kristus yang menjaga saudara di dalam persekutuan dengan kasih. Bagian perikop kita dengan jelas Tuhan Yesus mau mengajak kita bagaimana bersikap ketika seseorang berdosa kepada kita. Ketika ada yang berdosa kepada kita. Ayat ini dimulai dengan ayat 15. Tuhan menggambarkan kondisinya. Apabila saudaramu jelas, ini berarti saudara di dalam persekutuan, di dalam komunitas umat Allah, berbuat dosa. Nah, ini yang sedikit menjadi pertanyaan. Apa yang dimaksudkan dengan dosa? Mari kita cermati di 1 Korintus pasal 8 ayat 12. Di situ Paulus mau mencoba menggambarkan dosa di dalam komunitas apa artinya. Ya, Paulus mengajak kita melihat ketika kita menyakiti hati orang lain atau orang lain menyakiti hati kita, itu adalah perbuatan dosa. Karena itu menyakiti juga Tuhan. Saudara sekalian, jadi kalau kita bisa bayangkan berarti kalau kalimat ini bisa dilihat dari kacamata Paulus tadi, berarti apabila saudaramu menyakiti hatimu. Nah, ini jadi menarik. Karena siapa yang tidak pernah sakit hati di sini? Kita pernah sakit hati pastinya, apalagi ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan jemaat, dengan orang-orang di sekitar kita, kita pernah pasti sakit hati. Nah, di sini Tuhan mau mengajak kita untuk merenungkan bersama sesuatu yang kita alami setiap hari. Yang kita alami sehari-hari. Bukan 1-2 kali, tapi sering kali. Sangat umum terjadi. Tuhan mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kita mengelola konflik yang ada. Weiqi tadi. Yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan kasih. Nah, saudara sekalian, saya ingin membagi 2 bacaan kita dari ayat 15 sampai dengan 20. Saya ingin membagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ayat 15 sampai dengan 18, lalu dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita cermati bagian-bagiannya. Bagian pertama saudara sekalian, ayat 15 sampai dengan 18. Apa yang dikatakan di situ? Kalau kita bisa baca dengan cermat, kita melihat ini seperti step by step tutorial. Tutorial langkah demi langkah. Dimulai dengan langkah pertama, saudara sekalian, di ayat 15. Apa langkah pertama? Ketika tadi Tuhan sudah menjelaskan kondisinya, apabila saudaramu menyakiti hatimu, berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini step pertama. Saudara sekalian, kita diminta untuk menegur dia di bawah 4 mata. Ketika saya mencermati bagian bacaan ini dari bahasa lainnya, bahasa Inggris misalnya, saya menemukan
Di dalam bahasa Inggris, bagian ini dikatakan, go tell him his fault. Atau artinya, pergilah, sampaikanlah kesalahannya. Dalam bahasa Indonesia ini hanya diterjemahkan sebagai tegurlah. Walaupun itu bersifat aktif, tapi rasanya kok ada yang kurang, saya bilang. Dalam bahasa Inggris dikatakan, go tell him his fault. Pergilah. Ini adalah tindakan aktif. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita diminta untuk pergi, untuk menyampaikan apa yang ada di hati kita. Apa yang kita rasakan, kegelisahan apa yang kita alami. Tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara sekalian. Tegurlah dia. Yang kedua, di bawah 4 mata. Saudara, 4 mata kita tahu bukan kacamata, tapi 4 mata adalah secara langsung, secara personal, secara privat. Jadi ketika ada orang yang menyakiti hati kita, mari kita menyampaikan, kita pergi menyampaikannya, bukan melalui orang-orang yang lain, tapi kita pergi secara privat untuk menyampaikannya secara langsung, secara personal, hati ke hati kita sampaikan. Ini menarik sekali, saudara sekalian. Ketika ada yang bersalah, kita diminta untuk pergi dan menyampaikannya secara personal. Di sini Tuhan juga menggunakan kata tegurlah. Kita tidak menemukan kata marahi dia, omeli dia, tidak. Kita menemukan kata tegurlah. Teguran di sini, di dalam bahasa Indonesia kita tahu teguran berarti sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun, sesuatu yang penuh dengan pengampunan, sesuatu yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih. Saudara sekalian, kenapa? Karena tujuannya kita bisa temukan di bagian yang terakhir di ayat 15, engkau mendapatkannya kembali. Tujuan kita adalah mendapatkan saudara kita kembali. Apa yang kita dapatkan? Ya, relasi kita. Tapi jangan lupa, tadi terkait dengan dosa berarti terkait dengan relasinya dengan Allah. Jadi ketika kita mau mendapatkan sahabat kita, saudara kita, rekan kita kembali, kita perlu menggunakan kasih. Kita perlu menegur, iya, tapi dengan kasih. Bertujuan untuk mendapatkan hatinya kembali kepada kita dan juga kepada Tuhan. Ini saudara sekalian yang pertama kali kita perlu lakukan ketika kita disakiti oleh rekan kita, saudara kita. Yang kedua, saudara, ketika hal ini tidak bisa teratasi, ketika hal ini mentok gitu ya, maka kita perlu pergi kepada step yang kedua. Ini seperti kita baca majalah ya, step by step. Step yang kedua adalah ketika kita tidak dapat menyelesaikannya, maka Tuhan ingin kita melibatkan orang lain. Apa yang di situ dikatakan? Bawalah seorang atau 2 orang lagi. Apa maksudnya di sini? Apakah Tuhan mengajak kita untuk membuat sebuah kubu? Kubu A dan kubu B? Atau Tuhan mau mengajak kita untuk membuat si orang yang bersalah kepada kita ini semakin terpojokkan, semakin tertekan karena kita mempunyai jumlah yang lebih banyak. Saudara, jelas di situ dikatakan, Tuhan mengatakan apa fungsi 2-3 orang tadi? Mereka hadir sebagai saksi sehingga perkara itu tidak disangsikan katanya. Mereka hadir sebagai saksi. Jadi ketika masalah ini semakin besar, semakin melebar misalnya, kita punya saksi. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan duduk perkaranya apa sih? Kira-kira demikian. Tapi di sini saudara, ketika mereka juga sebagai saksi, mereka hadir, saya ingin mencoba kita mengajak melihat di Ulangan pasal 19 ayat 15. Mereka hadir sebagai saksi, iya. Tapi apa kehadiran mereka yang lainnya? Fungsinya mereka adalah sebagai
penolong. Ya kalau kita bayangkan kasus hukum misalnya, 2-3 orang ini adalah sebagai mediator. Mereka hadir sebagai pihak yang netral, tidak memihak A dan B yang berkonflik. Mereka pihak netral yang mau mencoba membantu menyelesaikan konflik ini, agar rekonsiliasi itu terjadi. Nah, inilah 2-3 orang tadi. Mereka pihak yang membantu untuk menyadarkan. Saudara, mari kita bayangkan ketika kita berkonflik, apa yang terjadi. Ya, seringkali kita sulit untuk bisa menyampaikan perasaan kita. Tadi kita diminta untuk menyampaikan perasaan kita. Sulit rasanya untuk menyampaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang terbuka. Rasanya sulit, ya kan? Oleh sebab itu, ketika yang tadi pertama tidak berhasil, maka kita perlu menghadirkan orang lain, orang ketiga atau seterusnya di tengah-tengah kita. Fungsinya untuk apa? Kembali bukan untuk berpihak ke pihak manapun ataupun membuat orang yang di hadapan kita semakin terdesak, terjerumus dan lain sebagainya. Tidak. Tapi pihak ini membantu kita memberikan jalan keluar, memberikan pandangan-pandangan bijaksananya dengan kepala yang lebih dingin, dengan kepala yang lebih tenang. Kembali, karena tujuannya kita untuk mau mendapatkan hatinya kembali. Mau membawa dia kembali kepada kita dan juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pihak yang ketiga ini adalah pihak yang netral. Pihak yang mau membawa rekonsiliasi. Semangatnya mau membawa rekonsiliasi kepada yang sedang berkonflik. Saudara, ketika hal ini juga gagal, menarik, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Ketika 2 tahap ini gagal, maka tahap ketiga perlu kita masuki. Tahap ketiga di mana? Saudara, mari kita cermati ayat 17a. Di situ Tuhan mengatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Saudara, ketika tadi proses mediasi gagal, maka kita perlu membawa kepada jemaat. Jemaat itu siapa ya? Kita tahu. Jemaat itu adalah gereja. Jemaat itu adalah persekutuan umat Allah. Kita perlu membawa masalah tersebut kepada gereja. Kembali lagi, tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan atau membuat masalah semakin keruh. Tidak. Tapi bersama dengan gereja, kita mau menyelesaikan masalah ini dengan baik. Di sini, saudara sekalian, menarik ketika kita melihat misalnya kasus ini sebagai kasus hukum, misalnya kecelakaan. Seringkali kita melihat di jalan gitu ya, polisi datang dan melihat ini, oh silahkan selesaikan secara kekeluargaan, yaitu tahap pertama tadi. Lalu kalau tidak bisa tahap pertama kekeluargaan, maka masuk ke tahap yang kedua, mediasi. Perlu ada mediator. Lalu kalau nggak bisa juga dengan cara mediasi, apa yang terjadi? Ya, biasanya masuk ke meja hijau, masuk ke ranah hukum. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita demikian. Ketika kita menghadapi saudara kita, ketika kita menghadapi anggota tubuh Kristus, maka kita perlu menyerahkannya kepada gereja dan bukan kepada hukum. Kenapa? Karena Tuhan melihat hukum dan peraturan tidak serta-merta membawa seseorang kembali, mengubahkan hati seseorang, tidak. Apa yang bisa? Kasih. Saudara sekalian, ketika diminta untuk membawa kepada jemaat, yang diharapkan adalah dukungan doa dari jemaat sekalian, dari gereja kepada pihak yang berkonflik ini. Agar ketika kita tahu tidak mudah menghadapi konflik, kita merasa lelah dan kita butuh dukungan moral, dukungan moral. Ini fungsi gereja ketika mereka
tidak dapat menyelesaikannya secara mediasi, bukan hukum, tapi gereja yang isinya adalah kasih dari Tuhan. Komunitas kasih. Tuhan melihat kita butuh komunitas kasih untuk memulihkan orang dari dosa. Tapi saudara, kembali Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tentu kita juga menemukan di dalam kehidupan kita orang yang begitu bebal. Ketika tahap ketiga tadi gagal, maka kita perlu masuk ke tahap keempat. Tahap terakhir. Mari kita cermati di ayat 17b, saudara sekalian. Apa yang dikatakan di situ? Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini adalah tanggapan yang keras. Saudara sekalian, kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi melihat pemungut cukai, ya mereka orang yang berdosa. Bagaimana mereka orang-orang Yahudi melihat para orang asing. Bahkan dikatakan mereka adalah najis. Saudara sekalian, di sini ketika saudara kita tidak begitu bebal rasanya, maka gereja perlu memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Sanksi tegasnya adalah mereka tidak bisa lagi terlibat di dalam komunitas, terlibat di dalam persekutuan. Kita lihat dan kita temukan hingga hari ini di dalam praktek bergereja. Ada gereja yang melakukan ekskomunikasi misalnya, dikeluarkan dari gereja. Atau di dalam praktek gereja kita misalnya, mereka yang di dalam pengembalaan khusus, mereka tidak dapat ambil bagian daripada perjamuan kudus. Saudara sekalian, tapi kembali di sini mari kita cermati apa yang Tuhan maksudkan dengan pemungut cukai dan orang asing. Apakah Tuhan melegalkan untuk mengeluarkan mereka dan kemudian tidak memperdulikan mereka lagi? Tidak demikian. Saudara, ketika mereka diberikan sanksi, mereka harus diberikan sanksi. Itu yang Tuhan inginkan. Mereka adalah pemungut cukai dan juga mereka orang asing. Tapi mari kita ingat, bagaimana sikap Yesus terhadap orang asing. Terhadap perempuan asing yang beberapa minggu lalu kita bahas. Dengan kasih. Bagaimana Tuhan Yesus merespon pemungut cukai? Zakeus misalnya. Tuhan mengasihinya begitu rupa. Pun juga penulis Matius adalah seorang pemungut cukai. Saudara sekalian, Tuhan mau mengajak kita untuk bukan memberikan sanksi perlu tegas, tapi bukan berarti kita melepaskannya dari kasih. Kita tetap memberikan perhatian yang khusus. Seperti Tuhan memperhatikan pemungut cukai orang asing, Tuhan berikan perhatian yang khusus kepada mereka. Tuhan berikan kasih-Nya tetap kepada mereka. Dan ini, kalau kita bayangkan ini sebagai sebuah challenge, sebagai tantangan kita. Bukan untuk dijauhi, tapi ini challenge. Ini pribadi yang semakin harus kita berikan kasih lebih lagi dan lebih lagi. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang misalnya. 99 yang lain akan ditinggalkan untuk mencari satu domba ini. Ada effort lebih yang diberikan kepada orang asing dan pemungut cukai tadi. Saudara sekalian, ini luar biasa ketika Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita berhadapan dengan sesama kita yang berdosa, bersalah kepada kita. Kita diajak untuk terus mengasihi dia bagaimanapun caranya. Sekalipun dia harus menerima sanksi, tapi kita tetap mengasihi dia. Saudara, bagian ini dilanjutkan dengan ayat 18. Kita menemukan ayat 18 ini sama dengan ucapan Tuhan Yesus kepada Petrus di pasal 16 ayat 19. Di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
Saudara, ini adalah mandat Tuhan Yesus kepada Petrus dan juga para rasul, bahwa apa yang mereka ikat di dunia akan terikat juga di sorga, dan dilepaskan di dunia, dilepaskan juga di sorga. Saudara, ketika rasul-rasul tidak ada lagi, maka siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Ya, ini adalah tugas tanggung jawab gereja. Seperti yang tadi kita saya katakan di ayat yang 17a, diberikan kepada jemaat, diberikan kepada gereja permasalahan ini. Maka gereja punya otoritas dan gereja punya hak untuk menentukan orang ini bersalah atau tidak. Dan ini terjadi di dalam Korintus misalnya, di kisah Paulus. Kita bisa temukan di 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, bagaimana Paulus menghukum seseorang. Tapi ketika ia bertobat, ketika ia berbalik kepada Tuhan, kita juga bisa temukan di 2 Korintus pasal 2 ayat 10, bagaimana ia diterima lagi. Orang yang bertobat tadi diterima kembali ke dalam persekutuan. Ini adalah tugas gereja, saudara sekalian. Ini tugas kita sebagai gereja. Peran gereja adalah mau melihat di dalam konflik ini. Gereja punya peran untuk melihat kehendak Allah, melihat segala sesuatu yang berdasarkan firman Allah, dan mengambil keputusan juga berdasarkan kehendak Allah tadi. Dan apa keputusan yang diambil dalam konflik tadi berdampak hingga kekekalan. Di sorga dikatakan, apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga, dilepaskan di bumi juga dilepaskan di sorga. Saudara sekalian, kita sebagai gereja punya tugas yang penting dan krusial. Gereja bukan 1-2 orang, tapi kita semua. Oleh sebab itu, ini jadi perhatian yang khusus ketika kita berdiskusi tentang konflik. Ini adalah perhatian kita bersama. Tadi, ketika personal tidak selesai, maka perlu 2-3 orang. 2-3 orang tidak selesai, maka perlu jemaat, tugas jemaat untuk memberikan sanksi atau memberikan pengampunan. Tapi semuanya itu kembali lagi dengan kasih. Saudara, konflik itu kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang seringkali kita temukan, kita melakukan hal kebalikannya dari yang Tuhan inginkan. Ya, alih-alih kita menyelesaikannya secara personal terlebih dahulu, seringkali kita lempar kepada publik. Ya, lempar kepada, di sini dikatakan jemaat. Sebelum kita selesaikan secara personal, kita lempar ke ranah publik. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika kita lakukan demikian. Ya, kita temukan di berita-berita kita hari-hari ini, hoax, gosip. Dan itu apakah menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik yang ada? Tidak. Hal itu malah membuat konflik semakin besar, semakin kusut, semakin runyam, bahkan kekerasan terjadi. Saudara, ini panggilan kita bersama. Ketika kita mau menjaga persekutuan dengan kasih, menegur, kita perlu mengingatkan orang tersebut. Ketika kita disakiti, kita perlu menegur orang tersebut secara langsung. Ketika kita tidak dapat melakukannya, kita perlu mediator hadir, saksi hadir. Kalau saksi juga tidak bisa merubah hatinya, maka kita perlu jemaat. Kita perlu pertolongan dari jemaat untuk menentukan. Kalau ia tidak dapat berubah juga, maka perlu diberikan sanksi. Tapi kembali, semua itu didasarkan oleh kasih. Karena tujuannya untuk mengubahnya, mau mendapatkannya kembali. Relasi kita sesama maupun juga relasinya dengan Tuhan. Saudara sekalian, ini gambaran yang Tuhan ingin sampaikan. Ketika ada saudara kita yang berdosa, kita tidak hanya berhenti di sana untuk memberikan sanksi, tapi terus menggunakan kasih. Sekalipun ia dihukum, diberikan sanksi, tapi kita tetap mengasihinya, tetap bahkan berjuang lebih untuk mengasihinya.
ketika tadi di bagian pertama kita sudah melihat step by stepnya, mari kita cermati bagian kedua saudara sekalian. Bagian kedua, bagian yang singkat di ayat 19 dengan 20. Di situ Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, bagaimana kita bisa meminta kepada Tuhan? Ya, melalui doa. Di bagian ini saudara sekalian, Tuhan mau mengajak kita melihat bagaimana besarnya kuasa doa. Sini dikatakan, ketika 2 orang bersepakat, maka doa itu akan dikabulkan. Permintaanmu itu akan dikabulkan. Ini sangat luar biasa saudara sekalian. Bagaimana ketika kita bisa menyatukan hati. Ini bukan sesuatu yang mudah tentunya. Ketika 2 orang saja menyatukan hati, maka permohonan akan dikabulkan. Saudara sekalian, menyatukan hati ini bukanlah perkara yang mudah. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan konflik kita, tentu ini jadi sesuatu yang mudah bagi kita. Kita bisa menyatukan hati kita kembali. Jadi saudara, ini berbicara tentang kesatuan hati ketika kita mau bersatu di dalam doa. Maka ketika saat ini kita berjauh-jauhan secara jarak, kita ingat bagian ini. Yang penting adalah kita tetap menyatukan hati kita satu dengan yang lain, meminta dan memohon kepada Tuhan. Lalu di ayat yang 20 kita temukan janji yang luar biasa. Dikatakan di situ, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, 2-3 orang, apa signifikansinya? Kalau kita melihat 1000 orang, kita mungkin gemetar. Tapi 2-3 orang mungkin kita, secara manusiawi kita tidak signifikan. Tapi bagi Tuhan, ketika 2-3 orang ini mau menyatukan hati tadi di ayat 19, dan juga mau menyatakan, mendasari perkumpulan itu di dalam namaku, maka janji Tuhan hadir di sana. Saudara, ini yang perlu kita lakukan di dalam terkait dengan tadi kita hidup sebagai gereja. Ketika kita mau memohon pertolongan Tuhan, maka kita perlu mencari kehendak Tuhan dengan berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Ketika kita mau mengupayakan menyelesaikan konflik ini dengan kasih, maka ini bagian yang tidak kalah pentingnya. Selain tadi step by step kita perlu lakukan, tapi ini juga jangan kita lupakan. Kita perlu membawa di dalam doa, menyatukan hati kita di dalam doa, dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan akan hadir di sana. Saudara, mungkin secara pribadi atau kelompok bahkan kita seringkali lelah, seringkali putus asa ketika kita berupaya mendapatkan hati saudara kita, rekan kita kembali. Tapi di sini Tuhan mau mengingatkan kita tentang kuasa doa. Bagaimana ketika kita merasa lelah, kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, melengkapi kita, memampukan kita. Tapi juga kita berdoa untuk Dia kembali kepada kita. Karena ini tujuan kita yang utama, mendapatkannya kembali. Relasi manusia maupun juga dengan Tuhan. Saudara, kita belajar pada hari ini 2 hal yang penting saudara sekalian. Yang pertama kita menemukan step by step yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi konflik. Pertama kali kita perlu menghadapinya secara personal, secara privat. Dan kita perlu melakukan inisiatif. Jangan tunggu ia merasa bersalah dan lain sebagainya. Kita perlu melakukan inisiatif. Lalu yang kedua saudara sekalian, ketika kita tidak dapat melakukannya sendiri, maka bawalah 2-3 orang untuk hadir, membantu menyelesaikan masalah tersebut sebagai mediator. Yang ketiga, ketika 2-3 orang juga tidak cukup,
maka bawalah ke dalam jemaat. Karena kita butuh kasih, butuh dukungan doa dari jemaat. Dan bukan alih-alih kepada hukum, tapi kepada kasih di dalam persekutuan kita. Kalau hal itu pun tidak berhasil, maka kita perlu memberikan sanksi. Tapi kembali, kita perlu ingat, sekalipun kita berikan sanksi, kita tegur, segala sesuatunya kita dasarkan dengan kasih. Karena kita mau mendapatkannya kembali. Berbalik kepada kita dan juga kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini hal yang pertama yang kita perlu lakukan. Kita hidup sebagai persekutuan dalam kasih. Maka yang kedua, ketika kita melihat segala sesuatunya sepertinya buntu, kita tidak bisa melakukannya secara teknis begitu, maka kita jangan lupakan hal spiritual yang ada di dalam hati kita. Kita membawanya di dalam doa. Kenapa? Karena kita adalah persekutuan umat Allah, persekutuan komunitas doa, persekutuan doa. Ya, kita bawa di dalam doa karena kita tahu, kita sadar bahwa permintaan kita Tuhan kabulkan ketika kita mau menyatukan hati. Dan Tuhan hadir, ini janji Tuhan. Tuhan hadir ketika hanya 2-3 orang yang bersekutu memanggil nama Tuhan. Ini saudara sekalian 2 hal yang kita pelajari ketika kita mau mengelola konflik. Kita menghadapi konflik bersama-sama. Jadi kita bisa lihat way yang bahaya. Ya, kita menemukan bahayanya, bagaimana merusak relasi, bagaimana konflik itu dapat memecah persekutuan kita. Ya, tapi ya tadi persekutuannya tidak hanya manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan Tuhan. Tapi kita di sini juga melihat kesempatan untuk membagikan kasih kita lebih lagi. Seperti tadi kita ditantang untuk melihat saudara kita sebagai orang asing, sebagai pemungut cukai. Kita ditantang untuk memberikan kasih lebih lagi. Dan jangan lupa, ketika WG ini kita lihat, kita bawa di dalam doa. Kita membawanya di dalam permohonan sepenuh hati. Dan kita sandarkan kepada pertolongan Tuhan saja. Ini yang Tuhan harapkan ketika kita menjaga persekutuan di dalam kasih. Segala sesuatunya kita dasarkan dengan kasih. Karena kita sadar kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang memampukan dan melengkapi kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan janji iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Walaupun badai silih berganti,
dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara sekalian, mari kita tundukkan hati kita menyatukan hati untuk berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ketika hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana untuk mengasihi sesama kami. Sekalipun kami berkonflik, sekalipun ia berdosa terhadap kami ingin terus mengasihi dia, mengingatkan, memberikan sanksi semua dengan kasih. Dan kami percaya juga Bapa, ketika kami menyatukan hati, Tuhan mengabulkan doa kami. Dan ketika kami menyatukan hati, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Seperti saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin meminta pertolongan-Mu ya Tuhan. Ketika kami bergumul dengan kondisi pandemi saat ini, terutama di kota Bogor, Sentul dan sekitarnya, yang semakin hari kami melihat begitu banyak saudara-saudari kami yang jatuh sakit. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati kota Bogor, berkati kami semua agar kami boleh terus menjaga kesehatan kami, boleh terhindar dari sakit penyakit yang ada. Bapa, kami ingin berdoa bagi bangsa ini, agar bangsa ini boleh terus memperbaiki diri, mempersiapkan segala sesuatunya, terutama vaksin dan kebijakan-kebijakan yang ada. Bimbing pemimpin kami agar mereka boleh mengarahkan bangsa ini kepada arah yang lebih baik. Pada saat ini juga Bapak, kami ingin berdoa bagi gereja kami. Kami ingin menyatukan hati ketika gereja kami berupaya mengadakan ibadah, mengadakan persekutuan, pembinaan. Semuanya kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah. Mempersiapkan ibadah jarak jauh. Tapi kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terutama untuk rekan-rekan kami, saudara kami yang sedang mempersiapkan ibadah live streaming Bapak. Kami ingin menyerahkan mereka segala rencana-rencana yang mereka buat. Kiranya Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh bantu agar ibadah live streaming nanti boleh berjalan dengan baik, dengan sempurna. Karena kami ingin lebih sungguh lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Pula kami ingin berdoa untuk pos jemaat kami di Sentul. Ketika pos Sentul merencanakan untuk pembajeman, kiranya Tuhan yang bimbing, Tuhan yang tuntun setiap mereka aktivis, para pengurus yang ada. Kiranya Tuhan yang pimpin dan tuntun agar mereka boleh terus dengan rendah hati mereka mempersiapkan pembajeman pos Sentul. Tuhan saja yang sertai agar pos Sentul boleh menjadi bajem dan nanti di kemudian hari boleh menjadi gereja yang dewasa untuk kemuliaan-Mu saja. Bapa, kami ingin juga berdoa bagi setiap mereka yang sakit. Kami banyak orang yang kami ingat sedang sakit atau lemah kondisi tubuhnya. Kami berdoa bagi Bapak Adi Halim, Bapak Paul Margono, Bapak Hasim. Kami ingin juga berdoa untuk Bu Hilda, Bu Anastasia, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Ana Siboro. Bapak, kami ingin menyerahkan mereka semua yang sakit.
ataupun yang kami ingat di dalam hati kami sedang sakit atau mengalami lemah tubuh, kami berdoa bagi mereka agar mereka boleh pulih seperti sedia kala. Mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan sekalipun dalam kondisi yang sakit. Pula kami ingin juga berdoa untuk pergumulan kami. Pergumulan di tengah keluarga, konflik kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kerja, di lingkungan sekolah. Dimanapun kami berada, Tuhan, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami tahu Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu pergumulan terdalam kami. Kami ingin menyerahkan semuanya. Kami percaya sekali lagi Bapa, ketika kami meminta Engkau mengabulkan, ketika kami bersatu hati Engkau hadir. Saat ini kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menjamah kami satu persatu. Segala ketakutan, kegalauan hati kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Ini doa syafaat kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kini tiba saatnya kita menyukuri kasih Allah dalam bentuk persembahan. Dengan mengingat firman-Nya yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja, atau bisa ditransfer ke rekening GKI Bogor Baru. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas semua berkat yang telah Kau curahkan bagi kehidupan jasmani dan rohani kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan, tolong majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini, untuk melayangkan kasih kepada sesama, supaya nama-Mu dipermuliakan. Amin. Saudara umat Tuhan yang terkasih, kita sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat, kita dipanggil untuk membagikan kasih. Terutama bagi sesama tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Saudara sekalian, mari kita sadari bahwa Tuhan yang terus melengkapi kita hari demi hari dengan kasih-Nya. Mari kita mengingat pengutusan kita dengan menyanyikan KJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda luka, harus melayani dengan sempurna, dengan senang
mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk merawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi dimanapun kita diutus. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita pergi dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.